Makanya rumah kita itu sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah, supaya rumahnya berkah barokah. Ini mah boro-boro ngaji Quran, azan di rumah aja nggak pernah. Jangan nyalahin keris dulu, azan aja nggak pernah, apalagi ngaji Quran gitu ya. Meskipun nggak ada kerisnya ya tetap aja banyak jinnya nanti. Bukan karena keris, udah jarang sholat, ada keris, nggak pernah ngaji, di dalam rumahnya ada keris, nanti ujung-ujungnya nyalahin keris. Nah, padahal yang salah dirinya. Mencari jawaban yang adalah tebarkan seluruh yang dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya, saudaraku berada dimanapun Anda berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Kali ini saya menjawab beberapa pertanyaan masyarakat yang memang beredar di khalayak ramai, di khalayak luas ya. Saya sedikit menjelaskan, saya sedikit memaparkan, yaitu tentang khodam keris pusaka ya. Tentang khodam keris pusaka seperti apa, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana kok bisa ada cerita-cerita hal-hal yang aneh-aneh di luar sana. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu, mudah-mudahan jelas ya. Nah, keris pusaka seperti ini contohnya. Keris pusaka, beberapa keris itu mempunyai karakter ya. Jadi setiap keris itu punya karakter yang berbeda ya. Punya karakter yang berbeda, nanti saya jelaskan. Saya jelaskan dulu tentang bagaimana cara kita punya keris tapi tidak ada efek samping gitu ya. Nah, sebetulnya sudah saya jelaskan sebetulnya bagaimana caranya punya keris tapi tidak punya efek samping. Nah, sebetulnya sudah dijelaskan di video yang kemarin ya. Sangat jelas sekali, tapi diulang lagi mungkin. Keris itu terbagi dua. Dua dari apa? Dua keilmuan. Ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Ilmu hitam berarti memakai cara-cara hitam, memakai persekutuan dengan bangsa jin-jin kafir, jin-jin jahat, siluman-siluman dan lain-lain. Nah, jin yang memakai kekuatan siluman atau bangsa jin-jin ifrit, maka di situ akan terjadi penagihan prakerja setelah kerja. Setelah kerja biasanya mereka menagih sesuatu hal, dan itu harus ya. Kalau tidak biasanya mengakibatkan sakit lah, kesambet gitu ya, atau ngabadi kalau kata orang Sunda. Nah, itu dikarenakan dia memakai jenis jin ifrit atau jin-jin jahat gitu ya. Makanya suka ngabadi, galak, jahat, mengganggu rejeki, mengganggu rumah tangga, mengganggu rumah. Nah, itu karena efek dari ilmu hitam yang disimpan di dalam keris. Nah, jadi ilmu-ilmu jin hitam, ilmu-ilmu jin siluman itu si empunya mungkin tadinya memakai itu ya, kerjasama, lalu kerisnya pun diisi ilmu hitam, dan akibatnya bisa mengakibatkan hal-hal seperti tadi gitu. Berbeda lagi dengan keris yang diisi ilmu putih, beda lagi efeknya. Tidak ada efek sama sekali. Nah, dipahami ya. Keris yang ilmu putih itu lebih cenderung tidak mempunyai efek samping. Tetapi tadi kekuatannya berbeda kekuatan, berbeda power. Di mana keris putih itu cara kerjanya lebih lambat.
Cara kerjanya lebih lambat, cara kerjanya tidak langsung tepat sasaran, butuh proses, butuh waktu lama, butuh kesabaran biasanya gitu. Itu kalau cara kerja ilmu putih, keris yang disimpan di dalam keris. Nah, jadi ada dua karakter, yaitu ada ilmu hitam yang ditransfer ke dalam besi, keris, atau ilmu putih yang ditransfer ke dalam besi, keris, tosanaji. Nah, itu berbeda karakter, berbeda sifat. Jadi kalau ilmu putih, apalagi ilmu-ilmu Allah yang disimpan, diisikan ke sini, ilmu-ilmu Allah itu ilmu amalan, ilmu doa, ya, ngaji dan lain-lain. Maka jin-jin jahat, jin-jin hitam, jin-jin kafir itu nggak mau dia datang ke wilayah keris ini. Maka dari itu kalau Anda ingin aman, kerisnya ini, ya, kalau kita ada waktu nih, kita baca Quran gitu ya, kita baca Quran, simpan aja di sampingnya, simpan di sampingnya, supaya nanti kalau ada jin-jin jahat itu kepanasan. Jadi jin jahatnya panas, nanti kabur, mabur. Makanya rumah kita itu sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah, supaya rumahnya berkah barokah. Ini mah boro-boro ngaji Quran, azan di rumah aja nggak pernah. Jangan nyalahin keris dulu, azan aja nggak pernah, apalagi ngaji Quran gitu ya. Meskipun nggak ada kerisnya, ya tetap aja banyak jinnya nanti. Bukan karena keris, udah jarang sholat, ada keris, nggak pernah ngaji, di dalam rumahnya ada keris, nanti ujung-ujungnya nyalahin keris. Nah, padahal yang salah dirinya. Perbaiki sholat dulu, perbaiki baca Al-Quran, supaya apa? Jin jahat itu tidak berani mengganggu gitu. Sekalinya ada pun dia tidak maksimal nantinya gitu ya. Begitu. Jadi bukan kerisnya yang bermasalah, belum tentu ya. Belum tentu kerisnya yang bermasalah. Nah, bisa saja karena memang manusianya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, apalagi infak, sedekah, sodakoh, jariyah, apalagi. Jadi periksa dulu diri kitanya, periksa dulu diri kitanya sudah sampai mana, sejauh mana. Dievaluasi lagi ya, belum tentu juga dari keris itu, belum tentu juga gitu. Jadi dievaluasi lagi. Nah, jadi ada dua macam tadi ya. Kalau ilmu putih dia lebih cenderung lebih cenderung biasanya cukup diberi minyak wangi ya. Nah, lebih cenderung cukup diberi minyak wangi, diminyaki seminggu sekali atau sebulan sekali. Setelah diminyaki, nanti dijemur. Dijemur itu fungsinya apa? Supaya tidak karat. Dijemur itu fungsinya ya. Dijemur itu fungsinya supaya nggak karat. Gitu, menghilangkan karat. Jadi harus dijemur, menghilangkan karat itu. Diminyaki juga sama. Sebetulnya diminyaki itu bukan hanya apa isu belaka ya, isunya kan itu apa, memberi makan khodam ya. Sebetulnya bukan ke arah sana, diminyak itu bukan memberi makan khodam, ada fungsi lain, ada fungsi lain apa? Jadi diminyaki itu supaya bilah besi keris ini terjaga dari karat, karena dia selalu basah dengan minyak. Karena dia selalu basah dengan minyak, jadi karat pun tidak mudah merusak besi gitu. Kotoran-kotoran tidak mudah masuk, dan kadar air bisa terhalangi oleh minyak, kadar airnya, jadi nggak meresap ke dalam kadar airnya. Itu fungsinya minyak. Sebetulnya ada makna, bukan ngasih minyak ngasih makan khodam, bukan, belum tentu. Yang paham keris itu intinya merawat besi. Merawat besi itu sebetulnya seni, merawat besi pakai minyak. Pakai minyak sayur juga boleh padahal. Nggak perlu minyak wangi, tapi lebih enak pakai minyak wangi. Supaya wangi. Nah, ditambah ada khodamnya, ya udah luar biasa. Nah, jadi dan Anda suka melihat juga. Ini dicuci ya, biasanya suka ada yang cuci keris pakai air kembang gitu ya. Nah, kalau pakai air kembang sebetulnya itu boleh dan tergantung kesukaan. Mau pakai boleh, mau nggak pakai juga boleh.
Karena kembang itu hanya mungkin kepada seni ya, seni tadi. Karena kembang juga mempunyai wewangian, mungkin wanginya supaya nempel di kembang buat ngebasuh nantinya di sini. Dan ada getahnya biasanya kembang itu. Itu berfungsi juga menutup, menghitamkan keris nantinya, ada sedikit hitam. Dan biasanya dicuci pakai jeruk nipis. Nah, jeruk nipis itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di besi ini. Contohnya ada sabun yang sudah jadi, kita beli ya sekarang mah. Sabun yang sudah jadi itu bagus karena ada jeruknya kan. Nah, jeruk itu untuk membersihkan kotoran di besi. Itu fungsinya. Karat-karat di besi itu bisa bersih. Keris yang tadinya hitam kalau dibalur jeruk nipis itu nantinya jadi putih. Kotorannya tuh copot semua. Jadi bukan jeruk nipis itu bukan ngasih minum hodam atau apa, itu bukan, tapi membersihkan bilah besi. Nah, setelah itu diwarangi itu dimasukkan di cairan batu warang ya, batu warang dimasukkan, dicelupkan, direndam, nanti diangkat. Nah, itu apa fungsinya? Itu fungsinya supaya nanti yang tadinya putih itu jadi hitam kembali. Nantinya setelah diangkat dibiarkan beberapa waktu jadi hitam lagi. Dan pamor itu ada seni ininya ya, ada apa? Corak-corak itu namanya pamor. Pamornya nanti keluar, timbul pamornya. Nah, itu fungsinya. Jadi bukan mistik-mistik banget, bukan, tapi seni. Seni merawat besi. Ada makna. Jadi itu makna cara merawat besi. Nah, kalau nggak dimandiin, hodamnya ngamuk. Ya bukan. Kalau memang tidak ada hodamnya, ya nggak apa-apa. Kalau ada hodamnya ya, itu nggak tahu ilmu hitam atau ilmu putih yang dipakai dulu waktu ngisinya. Makanya kalau pegang keris, coba diteliti, ini ilmunya ilmu apa gitu. Karena ilmu gaib itu ada ilmu hitam, ada ilmu putih, ada ilmu jahat, ada ilmu baik. Yang ditakutkan adalah ilmu jahat yang dimasukkan di keris ini. Itu yang dikhawatirkan ya. Jadi saat dimandiin keris itu sebetulnya bukan memandikan hodam, bukan, tetapi seni merawat keris supaya makin indah kerisnya. Raden Arya ambil keris coba yang kecil sama yang besar ya. Jangan lari ya Radennya. Nanti kita tunggu. Raden Arya ngambil keris dulu, kita tunggu. Jadi seni saja ya. Seni dalam merawat besi, bilah besi. Nah, seperti ini kan, ini tidak ada corak-corak ya. Ini tidak ada pamor. Nah, kalau diwarangi, dicelupkan di air, itu menimbulkan warna hitam dan menimbulkan pamor. Pamor itu ada corak-corak. Nah, ini ada dari keris-keris leluhur zaman dulu ya. Kita lihat perbedaannya antara ini dan keris yang berpamor. Ini ada beberapa, itu keris yang abah ya, ya. Sok, Radennya sini duduk. Kita lihat. Ini pegang. Nah, ini namanya ageman di zaman dulu ya, ageman di zaman dulu yang punya tugas, yang punya pekerjaan dan lain-lain, biasanya kecil ini. Patrem disebutnya, keris patrem itu yang punya ageman biasanya, yang dulunya memang leluhurnya ada kegiatan biasanya punya ini ya. Nah, di sini tuh, di sini kan ada sedikit pamor. Tuh, ada pamor tuh. Nah, ini ada pamornya ya. Sok deketin nih. Ini ada gambar bunga ya. Yang corak-corak. Kelihatan nggak Aldo? Ada corak-corak. Nah, itu namanya pamor. Corak-corak itu ya. Dan pamor itu beda-beda nama. Ini keris patrem ini biasanya dipakai untuk yang bertugas di dalam. Nah, jadi kecil ya, karena ini rahasia biasa.
Jadi itu. Dan ada lagi keris yang terlihat jelas pamornya. Saya buka ya. Nah, ini jelas pamornya terlihat. Ini cukup jelas terlihat nggak? Ini cukup jelas terlihat ya bentuk pamornya. Nah, itu namanya pamor nih, ada corak-corak putih. Ada corak-corak putih. Yang disebut pamor itu corak putih ya. Corak putih ini, itulah yang disebut pamor. Nah, yang disebut pamor itu jadi corak putih. Gitu. Jadi keris itu tergantung yang mengisinya. Kalau diisi ilmu hitam ya bahaya, jahat nanti. Kalau diisi ilmu putih ya aman, nggak ada masalah. Untuk apa? Tidak akan membuat sakit, tidak akan membuat apa. Kalau nggak diurus ya nggak apa-apa, diurus ya silahkan. Diurus itu dalam arti membersihkan karat. Supaya besinya, ini 300 tahun, 400 tahun ada ini. Gitu. Jadi lama ya keris ini, ada yang 600 tahun, ada yang 700 tahun. Gitu, jadi lama sekali. Ini 400 tahun ada ini keris. Tuh. Kalau ininya baru, muda semua, soalnya udah hancur, rusak. Udah rusak. Kalau ininya, ini emas nih. Ini biasanya dipegang keluarga besar. Nih, Mas Raden pegang. Nah, jadi gitu. Jadi kalau memang diisinya ilmu ilmu putih, maka aman, sangat aman sekali ya. Sangat amannya kenapa? Karena memang ilmu-ilmu putih yang dimasukkan. Dan ilmu putih itu bedanya memang cara kerjanya agak lambat. Gitu, cara kerjanya lambat tapi aman untuk keluarga, untuk kita. Itu ya. Bukan berarti keris ini menjadi Tuhan kedua ya, jangan salah arti. Bukan berarti keris ini menjadi Tuhan kedua, awas, hati-hati loh. Jadi banyak orang yang salah paham, banyak orang yang tidak tahu ilmunya, dan banyak orang yang tidak tahu ilmu rasa. Jadi keris ini sebetulnya dianggap sebagai media gitu. Kalau misalkan ada khodam, Allah menciptakan bangsa khodam. Jadi yang diyakini oleh kami adalah Allah menciptakan bangsa khodam. Bukan kita memuja khodam yang ada di dalam keris, salah itu. Itu orang-orang yang salah pikiran. Orang-orang yang apa ya? Imannya tipis, keimanannya tipis berarti. Imannya tipis sekali kalau menganggap kita memuja keris sama dengan menduakan Allah katanya. Kalau saya yang imannya bagus, saya tidak menganggap ini Tuhan, ini hanya benda. Kalaupun ada khodamnya dari leluhur ya bodoh amat, khodam itu kan ciptaan Allah. Tidak bisa menandingi atau disamakan dengan kekuasaan Allah, begitu ya. Ini banyak yang salah kaprah nih, banyak yang keimanannya tipis. Jadi menyangka kita menyembah keris. Padahal keris itu adalah suatu senjata khas dari zaman kerajaan yang ada di wilayah Indonesia. Yang memang sebelum itu Indonesia belum ada ya. Ini senjata khas yang dipakai oleh leluhur kita. Dan saran saya, Anda yang nonton saya, di rumah adakan satu keris. Karena ini jati diri kita, jati diri bangsa kita. Supaya orang yang mau merubah sejarah-sejarah leluhur kita nggak bisa. Supaya orang yang mau menginjak-injak harkat martabat bangsa kita nggak bisa. Karena kita punya jati diri. Kita punya budaya sendiri. Kita punya kebiasaan sendiri. Begitu, terkadang orang yang koslet dalam berpikir itu diadu-adukan dengan agama. Diadukan dengan agama. Begitu. Nah, kebudayaan dengan agama itu banyak perbedaan. Maka dari itu wali songo, para wali songo semua mensiasati bagaimana caranya dipilih
mana yang tidak bertabrakan dengan agama, mana yang boleh dipakai, mana yang nggak boleh dipakai. Nah, kalau ini bentuknya senjata, para wali pun punya ini. Karena senjata. Senjatanya Indonesia ya ini, bos. Senjatanya Australia ya beda lagi. Senjatanya orang Amerika ya beda lagi. Senjatanya di Arab ya beda lagi senjata Arab. Senjatanya di Yaman ya beda lagi senjata Yaman. Senjatanya di Afghanistan ya beda lagi di Afghanistan. Senjata di Turki ya beda lagi senjata Turki. Senjata Indonesia ya ini senjata Indonesia ini. Masa nggak tahu senjata Indonesia ini? Begitu. Ini senjata Indonesia loh. 100 tahun silam, 200 tahun silam ini. Senjatanya Indonesia. Jadi setiap negara tuh punya Indonesia. Negara tuh saat ini, zaman dulu belum ada negara, masih kerajaan. Jadi setiap kerajaan-kerajaan yang ada di negara saat ini itu beda-beda senjata, nggak sama gitu. Jadi kenapa para syekh, para waliullah, para alim ulama zaman dulu, di zaman para waliullah itu mereka mempunyai keris ageman. Untuk apa? Untuk jaga diri, karena senjata di saat itu yang populer ya ini keris dan golok. Beda lagi di kerajaan lain. Begitu ya. Ada yang pedang gitu. Coba kalau nggak percaya di negara lain yang dulunya memang ada kerajaan, karena di setiap negara itu awal mulanya adalah kerajaan. Mereka punya senjata khas masing-masing. Pikirkan, termasuk di Arab ya, di Arab, di tanah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, di sana pun ada khas senjata. Apa itu? Pedang. Kalau nggak percaya, di setiap negara biasanya senjata khas dari zaman dulu itu masih ada di koleksi. Silakan dicek di negara-negara manapun. Biasanya mereka masih mengkoleksi beberapa masyarakatnya. Nah, termasuk saya di Indonesia, saya bangsa Indonesia, putra bangsa Indonesia, saya mengkoleksi senjata ini. Dan kalau di Arab sendiri, sampai saat ini di Arab masih mengkoleksi pedang. Bahkan saling bermewah-mewahan. Ada yang sampai jumlah harga pedang itu, wah, fantastis. Kenapa fantastis? Karena itu sudah menjadi budaya di sana. Pedangnya dikembangkan, dibudayakan pedangnya ya. Nah, jadi begitu ya. Pedang ada gitu. Di setiap negara tuh ada senjata khas, dan ini senjata khas kita. Jadi jangan ngawur dalam berpikir nih. Banyak yang ngawur dalam berpikir untuk menggulirkan sejarah, untuk menggeser sejarah, supaya sejarah kita hilang. Itu upaya dari mana? Itu upaya dari bangsa Belanda zaman dulu. Karena Belanda sulit mengalahkan bangsa Indonesia, Belanda sulit menaklukkan rakyat masyarakat Indonesia, sehingga akhirnya bangsa Belanda memutar otak bagaimana caranya bangsa kita, masyarakat kita melupakan sejarah. Untuk apa? Agar mudah nanti untuk memasukkan kepentingan-kepentingan bagi mereka. Dalam agama, dalam sejarah, mereka terus bergerilya. Misionaris-misionaris masuk melalui berbagai macam lini. Hati-hati, banyak misionaris sekarang. Masuk di berbagai macam persatuan dan organisasi dan lain-lain. Masuk di lini massa, ada celah langsung masuk misionaris. Untuk menggeser sejarah dan lain-lain, untuk meruntuhkan sejarah supaya lemah. Lemah apa? Lemah dari dalam pola pikir, supaya adabnya berbeda dengan adab zaman kerajaan dulu. Supaya sikapnya berbeda dengan sikap zaman kerajaan zaman dulu. Gitu ya. Mereka punya tujuan yang memang tujuannya itu untuk hal politik, untuk kepentingan. Karena jika kita masih berbudaya, maka kita akan mempunyai karakter sikap yaitu karakter sikap bangsa kita di saat itu. Ingat, bangsa kita itu bukan bangsa yang hina, bukan bangsa yang hina dina. Kalian harus bangga menjadi masyarakat Indonesia. Kalian harus bangga sekali. Kalian harus berani menunjukkan jati diri kita bangsa Indonesia. Jati diri kita putra-putri Indonesia. Inilah kita. Inilah saya. Indonesia, inilah Indonesia. Begitu sikapnya. Jangan sosokan ke luar negerian. Ingat, para syekh,
para alim ulama, para kiai, para wali songo khususnya di saat itu memperjuangkan Islam masuk ke Indonesia itu nggak mudah. Islam ada sampai saat ini karena para wali saat itu gencar syiar dakwah ke berbagai pelosok, gencar memasukkan ajaran-ajaran agama Allah ke berbagai pelosok, taruhannya nyawa. Dan mereka jalan kaki, naik kuda, berhari-hari, berbulan-bulan untuk menyebarkan agama Allah. Dan sekarang di Nusantara, di Indonesia ini sudah menyebar agama Islam. Siapa yang berjasa? Para wali songo di saat itu, para syekh zaman dulu di saat itu. Sekarang Indonesia dihuni oleh umat Islam yang paling banyak. Umat Islam yang paling banyak dan aturannya juga tidak berlawanan dengan agama. Pancasila itu semuanya sudah sesuai, sudah dikaji oleh para alim ulama. Syekh Hasyim Asy'ari sudah dikaji oleh para alim ulama di saat itu. Dan sekarang Islam sudah menyebar luas, tinggal enaknya saja. Tinggal menjalankan amanah para waliullah, tinggal menjalankan amanah para wali songo. Jadi kalian jangan melupakan sejarah zaman dulu, hati-hati. Siapa yang lupa kepada orang tuanya, hati-hati durhaka. Siapa yang lupa kepada orang tuanya, hati-hati kewalat. Kewalat kalian jika kalian berkhianat kepada orang tua kalian. Dalam hal agama ini berarti orang tua itu para wali songo di saat itu, di zaman itu. Dan para guru-guru yang lain, para syekh yang lain. Jangan mudah tergiur oleh hal-hal yang baru, yang belum jelas track recordnya kemana. Pelajari, dikaji. Ini banyak orang yang kurang mengkaji. Jadi amburadul ya. Kaji. Kita ada di tanah air bumi pertiwi. Hargai tanah air bumi pertiwi. Hargai para leluhur yang memang dulu sudah ada. Begitu. Dulu zaman kerajaan itu memang sudah ada. Ya itu bagian dari bangsa kita. Jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan kalian siapa? Kalian siapa berarti? Berarti nggak jelas kalian itu datangnya dari mana. Kita itu datangnya dari mana nggak jelas berarti. Kita awalnya adanya dari mana. Kita tuh harus punya jati diri. Dari mana kita dulu ada? Berarti leluhur kita. Leluhur kitanya dari mana? Kalau dihapus berarti nggak jelas. Kita dari mana asalnya. Sama saja Anda menghapus nenek dan kakek Anda, sehingga Anda tidak akan tahu nenek dan kakek, dan nanti cucu Anda tidak akan tahu uyutnya. Kalau sudah begitu, wah cucu Anda bisa lupa kepada Anda sendiri sebagai bapaknya. Bahaya itu mas, hati-hati ya. Jangan begitu, itu namanya kacang lupa kulit. Siapa yang berjuang, giliran enaknya dilupakan. Nggak boleh begitu ya. Hormati jasa-jasa para leluhur kita. Jadi tadi keris itu tidak syirik, tidak musyrik, nggak masuk ya. Kecuali untuk orang-orang tertentu karena memang beda agama, beda ajaran ya. Memang ada aliran-aliran tertentu yang memang keris itu menjadi sesuatu. Nah itu aliran mereka, bukan agama Islam, bukan agama kita, beda lagi. Ya itu hak mereka karena beda agama. Tapi kita yang agama Islam, keris ini senjata para leluhur, para wali songo, para alim ulama di zaman itu. Dan saya menghormati dan menghargai, dan keris ini adalah aset bangsa yang dilindungi undang-undang, yang dilindungi hukum. Karena ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Ciri khas karakter kerajaan di saat itu ya. Jadi keris juga punya hak untuk dirawat, harus dirawat ya. Karena itu sejarah kita, adanya Indonesia itu ya adanya keris. Kalau nggak ada keris nggak tahu ada Indonesia apa enggak di saat itu. Bener nggak? Dikaji aja, dipahami. Nah jadi yang penting tadi kita supaya tidak terkena efek negatif keris, kita cari tahu keris ini diisi ilmu putih atau ilmu hitam. Gitu, yang punya ilmunya tuh ilmu apa? Apakah memang dukun santet yang punya ilmu hitam
atau memang bukan gitu. Dilihat aja orangnya siapa yang megang gitu. Jadi harus hati-hati saat kita mempunyai kerisnya. Harus jelas kita pegang keris dari siapa, dari mana, supaya tadi isinya supaya jelas. Jangan sampai kita beli keris ada isinya jin ifrit atau lain-lain, nanti ngebadi marah, keris disalahkan, dipatahkan, padahal kerisnya nggak salah, jinnya yang salah dan orangnya yang salah, kenapa asal beli gitu. Jadi gitu ya, kalau beli di pasar itu kosongan, tapi kadang-kadang ada yang bekas tua itu suka ada hodamnya juga ya. Jadi saran saya kalau memang mau aman, keris diisi ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu putih ya. Didoakan, ngaji, baca doa, ya jin takut lah. Kalau kita baca ngaji Quran, taruh kerisnya aja di samping. Kalau ada jinnya kabur dia, takut. Kalau ada jin yang jahat-jahat, takut, nggak mau dia. Begitu ya. Simple. Kalau kalian pengen punya keris, tapi tidak pengen kena tulah, tidak pengen kena kualat, maka rajin sholat, baca Quran, dan usahakan kalau baca Quran itu kerisnya ada di sini nih di samping, taruh di samping supaya kalau ada jinnya tuh kabur, mabur langsung, takut sama ayat-ayat Allah, sama ayat-ayat Al-Quran, begitu ya. Itu aja mungkin. Jadi dalam memilih atau ingin membeli koleksi, saudara semuanya pilih saja dari mana saudara mendapatkan, begitu ya. Dan jangan mudah menyalahkan yang lain, tapi belajar dulu. Dan ingat, yuk kita gerakan, kita punya koleksi keris untuk jati diri bangsa kita. Pajang aja di depan, langsung pajang di depan, nggak usah malu, nggak usah takut, pajang karena saya putra putri Indonesia. Itu aja udah jawabannya, dipajang aja. Bukan mendewakan, bukan menuhankan kok. Keris itu senjata koleksi. Boleh harus punya, masa mau punah. Giliran budaya dari luar negeri didewa-dewakan, giliran punya diri sendiri dihilangkan. Aneh ini kadang-kadang, saya memikirkannya tuh aneh kadang. Orang Indonesia tuh lebih mengidolakan orang luar negeri daripada dalam negeri. Beda dengan negara-negara maju, beda dengan negara-negara adidaya di sana. Mereka lebih mengidolakan produk bangsanya. Mereka lebih mengidolakan leluhur mereka, tidak mengadopsi, meskipun ada yang diadopsi gitu ya. Tapi di kita tuh lebih banyak mengidolakan adopsian dari luar. Coba dirubah mindset kita. Nah itu, jadi keris itu tergantung diisinya, apakah memang waktu itu diisi ilmu hitam atau diisi ilmu putih. Kalau ilmu hitam, maka bisa kadang-kadang terkena tulah ya. Terkena keramat tulahnya, entah sakit, entah panas, entah apa, kesambet ya intinya gitu. Nah itu memang dulunya diisi ilmu hitam mungkin gitu ya. Makanya kalau mau beli keris kita harus lihat-lihat dulu. Nah kalau ilmu putih yang nggak akan seperti itu, kalau nggak dirawat ya paling melemah gitu. Itu bedanya ilmu putih, cuman cara kerjanya lambat kalau ilmu putih. Begitu ya, semoga dipahami gitu. Jadi jangan menyalahkan kerisnya gitu. Itu kalau orang yang menyalahkan keris itu orang mau menghapus budaya jati diri kita, supaya kita tuh kehilangan jati diri. Jati diri itu penting. Kamu Aldo anak siapa? Anak si A, anak si B. Nah bapaknya lagi siapa? Nggak tahu. Wah jati dirinya hilang itu. Ini sebagai jati diri status apa? Status wilayah di saat itu, wilayah yang sangat luas, wilayah bangsa Indonesia. Di dalam bangsa Indonesia itu ada beberapa kerajaan, dan itulah leluhur kita, tidak bisa dipungkiri itu leluhur kita gitu. Jadi ini karya leluhur kita, hasil pemikiran mereka di saat itu. Jadi ya hormatilah, nggak boleh menghinakan keris dan lain-lain, nggak boleh ya. Kenapa? Karena ini termasuknya tua, leluhur, warisan leluhur. Kita orang Islam tentu menghormati warisan leluhur. Para syekh, para imam, para sahabat, itu mereka punya pelajaran-pelajaran yang diwariskan. Dan ini pelajaran yang diwariskan sebelum adanya Indonesia.
Jadi ya kita haruslah gitu, harus. Yang nggak boleh itu adalah menuhankan keris, menuhankan. Jadi seolah-olah keris ini Tuhan gitu ya, itu yang nggak boleh. Gitu, itu nggak boleh ya. Kalau Tuhan kita ya Allah, semua yang menentukan Allah, semua yang menyembuhkan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang membuat sakit Allah, yang membuat kaya Allah, yang membuat miskin Allah, yang membuat mati Allah, yang membuat hidup Allah, yang membuat sehat kuat Allah, yang membuat lancar Allah, yang membuat mampet Allah. Tetapi tadi kalau hal-hal baik, insya Allah itu dari Allah datangnya. Kalau hal-hal buruk, bisa jadi pemikiran kitanya belum maksimal, bisa jadi akal kitanya belum maksimal, bisa jadi kitanya belum tahu banyak kalau hal buruk ya. Nah, jadi jangan menyalahkan Allah. Kalau ada hal buruk menyalahkan Allah, wah sudah takdir Allah kali. Janganlah, kitanya sudah sejauh mana, kitanya sudah sedalam apa dalam mengkaji sesuatu gitu ya. Jadi segala sesuatu dipikirkan dulu. Itu. Nah, saya aja pakai keris, pakai apa, batu, pakai keris, ya nggak apa-apa lah. Nggak masalah, itu mah orang-orang yang nggak ngerti ilmu ya. Orang yang nggak ngerti ilmu ngomong kadang asal bunyi, asbun, tidak mau berpikir. Nah begitu intinya, semoga bermanfaat. Jadi khodam keris itu tidak apa-apa kalau memang diisinya ilmu-ilmu putih ya. Tapi kalau diisinya ilmu hitam ya hati-hati. Nah tapi kalau Anda beli keris yang memang di jalanan atau di pasar, nah kalau kerisnya tua biasanya memang ada khodamnya, hati-hati ya. Di ruqyah aja, dibacakan aja ayat-ayat Allah, kerisnya disimpan di samping, bacakan ayat-ayat Quran, tiupkan, huf, kabur kau. Jin-jin ifrit, jin jahat, jin kafir gitu. Kabur kau sana. Begitu caranya. Jadi aman. Nah, kalau cara ngisinya dengan Islami, baca Al-Qur'an, sholat 5 waktu, itu ya bagus. Mana ada jin yang mengganggu, membuat sakit, nggak mau mereka lah. Mereka nggak mau, kepanasan duluan. Gitu. Itu aja, semoga bermanfaat. Nomor HP saya ada di bawah di deskripsi, alamat saya juga ada di bawah di deskripsi. Yang mau hadir usahakan Senin sampai Kamis, tapi pagi, usahakan pagi ya. Kalau siang, agak siang biasanya saya sudah keluar gitu. Takutnya nanti nyari jauh-jauh, kasihan kan. Dan yang sudah punya keris, yang sudah beli keris dari saya, tadi selama 1 bulan sekali ya, itu diminyakin, habis diminyakin, nanti dijemur sebentar, 1 jam atau setengah jam dijemur bolak-balik, lalu disimpan lagi. Itu menghindarkan karat ya. Gitu. Dan sebelum dijemurnya dijemur lagi, sebelum diminyaki dijemur dulu. Itu sebelum diminyaki dijemur dulu. Nah gitu ya, dipajang aja yang udah beli keris dari saya, dipajang aja di depan rumah nggak apa-apa. Di ruangan depan tuh pajang. Oh beli keris dari mana? Bilang aja dari saya. Kenapa? Untuk melestarikan budaya supaya tidak punah. Gitu ya. Pajangan ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu bekerja sama, bersekongkol dengan jin-jin ifrit, jin jahat. Itu bahaya itu. Bisa dipengaruhi nanti, bahaya. Bisa dipengaruhi pikiran, hati, dan lain-lain. Supaya nanti berbuat hal-hal yang jelek-jelek. Gitu. Makanya hindari ya. Nah, mungkin dunia perkerisan itu dulu ya. Gitu. Dan batu cincin pun sama. Terkadang ada yang ngisinya ilmu hitam gitu ya. Itu harus waspada juga gitu. Intinya kalau memang untuk kebaikan dan itu jalannya dengan baik, tidak menduakan Allah, tidak menduakan Tuhan, karena tidak boleh diduakan. Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa, Allah Maha Segalanya, Allah Maha Tunggal. Jadi hanya Allah Tuhan kita. Begitu ya. Jadi jangan sampai menganggap ini lebih kuat dari Allah, nggak boleh itu. Ini yang musyrik, murtad malah ya. Semua atas kehendak Allah. Dan kita tidak tahu di dalam keris itu ada khodam apa, seperti apa, lagi ngapain. Ya itu jangan cari tahu. Itu urusan Allah aja udah. Tapi keris ini punya feng shui bawaan. Kalau orang Cina bilang feng shui. Ada corak, itu termasuk feng shui hitungan. Nah kayak ini kan ada gambar naga ya. Ini umum. Gambar naga ini status. Termasuknya status ya gambar naga ini.
jenis. Dan kalau saudara ada yang mau belajar ruqyah, datang aja, nanti diajarkan cara meruqyah. Nggak lama kok, meruqyah itu paling 1 jam udah selesai. Kalau mau belajar meruqyah, kontak aja, nomor saya ada di bawah. Nggak lama, 1 jam, setengah jam udah selesai belajar meruqyah. Dan kalau mau buka program-program ruqyah masal dan lain-lain, silahkan, nomor saya ada di bawah. Kita bisa datang. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga para penonton setia, para subscriber. Dan kalau ada yang WA nggak jelas diblokir, mohon maaf ya, karena pasti diblokir kalau yang nggak jelas di WA. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.